kewajiban diasumsikan. Kewajiban yang diasumsikan ini termasuk aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi yang dihasilkan dari hak hukum atau kontrak atau dapat dipisahkan dari entitas. 2. Penelitian dan pengembangan sedang dalam proses. Yang ketiga ada kontingensi kontrak. Dan yang terakhir beberapa kemungkinan non kontraktual. Selanjutnya menetapkan nilai wajar ke aset bersih. Digunakan nilai wajar yang ditentukan dalam urutan preferensial oleh harga pasar yang ditetapkan. Yang kedua ada nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan berdasarkan ukuran yang dapat diobservasi. Ketiga ada estimasi lain yang diperoleh secara internal. Pengecualian terhadap aturan nilai wajar di sini ada 4, yaitu yang pertama ada aset dan liabilitas pajak tangguhan, yang kedua ada pensiun dan tunjangan lainnya, yang ketiga ada sewa operasi dan modal, dan yang keempat ada goodwill dalam pembukuan perusahaan yang diakuisisi tidak diberi nilai apapun. Ini ada goodwill. Kelebihannya itu dapat dilihat dari jumlah dari nilai wajar imbalan yang dialihkan, nilai wajar kepentingan dan pengendali pada pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar dari setiap kepentingan yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi. Yang kedua, atas kekayaan bersih yang diperoleh. Adapun beberapa pertimbangan kontingensi, yaitu yang pertama, jika nilai wajar imbalan kontingensi dapat ditentukan pada tanggal akuisisi, maka nilai wajar tersebut termasuk dalam biaya kombinasi. Yang kedua, jika nilai wajar imbalan kontingensi tidak dapat ditentukan pada tanggal tersebut, maka nilai wajar tersebut diakui pada saat kontingensi tersebut teratasi. Dan yang ketiga, ada jenis kontingensi pertimbangan. Pertama, ada tingkat pendapatan di masa depan, dan yang kedua ada harga sekuritas di masa depan. Di sini ada mencatat pertimbangan kontingensi. Kontingensi yang berdasarkan pada pendapatan masa depan meningkatkan biaya investasi. Kontingensi yang berdasarkan pada harga sekuritas pada masa depan tidak mengubah biaya investasi. Pertimbangan tambahan yang didistribusikan dicatat pada nilai wajarnya dengan pengurangan yang mengimbangi dari sekuritas entitas atau utang yang diterbitkan. Dalam beberapa kasus, kontingensi dapat melibatkan pengembalian pertimbangan. Adapun contohnya yaitu mengakuisisi aset bersih dalam kombinasi yang diselesaikan pada tanggal 12 pada tanggal 27 Desember 2008. Aset dan kewajiban pada tanggal ini pada nilai bukunya dan nilai wajarnya adalah untuk strategi mitigasi risikonya dapat dilihat pada tabel, ada kas, piutang bersih, persediaan tanah, bangunan, peralatan dan paten serta total aset. Untuk yang selanjutnya di sini ada akuisisi dengan goodwill. PT CO membayar $400.000 tunai dan menerbitkan 50.000 saham. PT CO saham biasa per 10 lembarnya dengan nilai pasar 20 per saham untuk aset bersih. Selanjutnya ada entry dengan pembelian tawar menawar. Di sini jumlah untuk mencatat perolehan bersih adalah, yaitu bisa dilihat ada investasi situ nilai 1.000, kemudian ada 10% wesel bayar. Nah, itu ada 200, kemudian saham biasa yang $10 itu sama dengan 400, kemudian tambahan modal di store ada 9.400. Entry untuk mencatat aset langsung di aset buku. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, semuanya di situ dengan jumlahnya. Kemudian kontroversi goodwill. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ada kesalahan dalam menilai aset dan kewajiban mempengaruhi jumlah goodwill yang dicatat. Kemudian, secara historis, goodwill di sebagian besar negara, industri, dikapitalisasi dan diamortisasi. Lalu, mengujinya untuk penurunan nilai. Gangguan. Yang pertama, perusahaan harus menguji setiap tahun untuk
penurunan nilai goodwill pada tingkat pelaporan untuk bisnis. Kemudian jika nilai buku unit melebihi nilai wajarnya, tes tambahan harus dilakukan untuk menentukan penurunan nilai goodwill dan atau aset lainnya. Lalu pengujian yang lebih sering untuk penurunan nilai goodwill mungkin diperlukan, misal kehilangan personel kunci, persaingan yang tidak terduga, kemudian penurunan nilai goodwill anak perusahaan. Lalu pengungkapan kombinasi bisnis. Di sini ada pernyataan FASB nomor 141R dan 142 menetapkan pengungkapan untuk kombinasi bisnis dan aset tidak berwujud. Lalu ini termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama alasan untuk kombinasi, lalu alokasi harga pembelian di antara aset dan kewajiban. Baru yang ketiga hasil operasi, pro forma dan goodwill atau keuntungan dari pembelian pembelian. Lalu undang-undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 yang pertama mendirikan PCAOB, kemudian memerlukan independensi auditor dan klien yang lebih besar, lalu independensi dewan perusahaan yang lebih besar, lalu audit independen atas pengendalian internal, kemudian peningkatan pengungkapan di luar neraca, pengaturan dan kewajiban. Lalu yang terakhir lebih banyak jenis pengungkapan pada formulir lawan kas. Dan yang terakhir SEC menerapkan SOX, X dan aturan PCAOB. Oke, mungkin dari kelompok kami pemaparan kami cukup sekian. Bila ada teman-teman yang ingin tanyakan, boleh tanyakan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami ucapkan mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih.